Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Feren Rahmah Solehah dengan NIM STI 202203120. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan database mata kuliah web programming lanjut mengenai survei bantuan sekaligus mempresentasikan kode dan web survei bantuan yang sudah saya buat menggunakan Laravel. Pertama, untuk rancangan database sendiri, rancangan database. Untuk database ini saya menggunakan HDSQL dengan nama DB Bantuan, underscore bantuan, dengan isi tabel ada calon penerima, aset rumah tanah, kendaraan, penghasilan, data keluarga, status pernikahan, hasil survei, dan juga user sebagai admin. Selanjutnya ada tabel database. Yang pertama ada rancangan tabel pada database di calon penerima. Di sini ada nick dengan varchar dan ini sebagai primary key, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, ID pernikahan yang nantinya akan memiliki realisasi dengan status pernikahan, ada alamat, nomor handphone, pendidikan terakhir, create at, dan update at. Lalu di tabel yang kedua ada aset rumah tanah dengan NIK sebagai varchar, dan calon ini sebagai foreign key dari calon penerima, status tempat tinggal, luas rumah, status tanah, luas tanah, dan sertifikat. Lalu ada rancangan tabel ketiga ada kendaraan, NIK sebagai varchar di foreign key calon penerima dengan jenis kendaraan, bisa motor, mobil, sepeda, dan bisa menuliskan mobil ada tidak ada dan motor ada tidak ada dengan jumlahnya. Lalu untuk penghasilan dengan NIK foreign key, pekerjaan, penghasilan per bulan, tambahan penghasilan juga totalnya. Lalu ada data tabel kelima, ada data keluarga, ada NIK ke foreign key calon penerima, jumlah anak yang sekolah, dan juga tanggungan lain. Lalu setelah itu ada status pernikahan, ini menggunakan ID sebagai primary dan status pernikahan bisa semacam ini. Lalu tabel yang ketujuh ada hasil survei dengan NIK tadi sebagai primary key yang yang memiliki relasi langsung dengan calon penerima, ada skor, status kelayakan dengan N6 layak tidak layak, tanggal survei, petugasnya yang berdasarkan data user nanti, dan create ad dan update ad. Lalu tabel terakhir ada tabel user dengan ID sebagai primary key, namanya, nama pengguna seperti admin bantuan, terus email, password, dan kita menggunakan email dan juga password untuk login ke webnya. Lalu selanjutnya terdapat ERD. Di sini terdapat yang pertama ada calon penerima. Calon penerima ini memiliki NIK yang sebagai primary key, dan primary key dari NIK ini memiliki relasi dengan penghasilan sebagai one to many dengan NIK di penghasilan, memiliki relasi one to many dengan kendaraan, NIK di kendaraan, NIK calon penerima memiliki one to many relasi dengan set aset rumah tanah, lalu NIK calon penerima memiliki relasi one to many dengan NIK di data keluarga, dan calon penerima memiliki relasi NIK dari one to many dengan hasil survei. Lalu di sini ID pernikahan dari calon penerima adalah foreign key dari data master status pernikahan. Gitu. Lalu kita langsung masuk ke database yang sudah dibuat. Ini menggunakan DB bantuan, ada set rumah, calon terima, data keluarga, hasil survei, ada penghasilan, status pernikahan, dan juga user. Di sini ada aset rumah dengan data seperti ini. Lalu ada calon penerima, ada data keluarga, jumlah anak sekolah, dan tanggungan lain yang mungkin dari tanggungan keponakan atau yang lain, saudara yang lainnya. Hasil survei, di sini ada status layak tidak layak,
Lalu ada kendaraan, di sini ada jenis kendaraan motor dan lain sebagainya. Lalu ada penghasilannya, pekerjaan, penghasilan bulanan, dan pekerjaan tambahannya, les privat, dan lain sebagainya. Lalu ada status pernikahan, ini sebagai ID-nya, sebagai primary key-nya dengan status belum kawin, kawin, cerai hidup, cerai mati, dan seterusnya. Lalu ada user, di sini ini adalah admin yang untuk login ke webnya dengan nama, email, dan passwordnya. Lalu selanjutnya ada data, ada kode dari Laravel. Yang pertama di sini saya membuat aset rumah, membuat controller di app HTTP controllers untuk aset rumah tanah. Di sini dengan berrelasi dengan calon penerima. Lalu di sini juga ada show, edit dengan ID-nya nih, ada dengan primary-nya Nick, ada update, lalu ada destroy atau hapus. Lalu di out controller ini berfungsi untuk controller pada login. Ini model model saya dengan user karena dengan out login di sini harus mengisikan email dan juga password. Dan jika password atau emailnya salah, maka akan mengirimkan email atau password salah. Lalu jika berhasil login akan dihubungkan di login. Lalu ini ada calon penerima. Ini ada data-datanya. Nick sebagai calon, sebagai primary key, nama, tanggal lahir, dan seterusnya. Di sini juga ada untuk show, untuk edit, untuk update, function update, dan function add destroy. Lalu di sini ada dashboard. Ini untuk dashboard yang dimana ini berkorelasi dengan calon penerima kendaraan, penghasilan, aset rumah, dan juga hasil survei. Di sini untuk return dashboard indeksnya seperti ini, ada jumlah layak tidak layak, ada jumlah aset, jumlah survei. Lalu di sini ada data keluarga juga yang untuk berguna untuk controller di data keluarga, untuk show, edit, update, dan juga destroy. Lalu di sini untuk hasil survei. Hasil survei di sini menggunakan penghitungan yang otomatis, menggunakan skor. Jadi di sini hasil survei ini dihitung berdasarkan aset rumah, kendaraan, penghasilan, dan data keluarga. Lalu di sini untuk aset rumah, jika tempat tinggalnya berstatus sewa atau numpang, itu akan mendapatkan skor 30. Untuk yang luas tanahnya kurang dari 50 akan dapat skor 20, dan kalau luas rumah atau akan mendapatkan kurang dari 100. Yang kurang dari 100 akan mendapatkan poin 10. Dan jika sertifikat tidak ada, maka akan mendapatkan skor 10. Sementara di kendaraan, jika kendaraannya tidak memiliki motor dan mobil akan menghasilkan 30. Kalau memiliki tidak memiliki mobil tapi memiliki motor maka hasilnya 20, dan kalau memiliki mobil dan tidak memiliki motor maka hasilnya akan 10. Lalu untuk penghasilan, untuk total kurang dari 1.500.000 akan skor 30, dan kalau total dari kurang dari 2.500.000 akan mendapatkan skor 20, dan jika kurang dari 4 juta maka 10. Selebih dari itu mungkin 0. Lalu data keluarga di sini untuk tanggungan yang lebih atau sama dengan 4 itu mendapatkan poin 20, dan tanggungan lebih atau sama dengan 2 akan mendapatkan poinnya 10. Lalu di sini kelayakannya jika lebih atau sama dengan 70 itu akan dinyatakan layak. Ini untuk nick-nya
di mana untuk skor itu ditulis dari skor, status kelayakan itu dari statusnya, petugas itu tadi dari username, tanggal itu dari yang sesuai dengan grade-nya. Lalu untuk kendaraan controllernya di sini untuk kendaraan untuk melakukan create, edit, update, dan juga hapus. Lalu untuk penghasilan juga controller yang sama dengan penghasilan total. Lalu selanjutnya ada profil controller. Profil controller ini berrelasi dengan user dan profil ini nanti akan menampilkan halaman nama dan juga email dari admin. Lalu untuk search, di sini saya menggunakan fitur search juga, di mana untuk melakukan pencarian berdasarkan nick. Lalu ada model aset rumah, ini untuk model rumah, calon penerima, data keluarga, hasil survei, lalu ada kendaraan juga, ada penghasilan, ada status pernikahan, dan juga model dari user. Gini. Lalu selanjutnya ada view. Di sini saya juga menggunakan untuk admin. Terus di sini ada view, di view menggunakan aset rumah, ada folder aset rumah, folder out untuk login, folder calon penerima, folder dashboard, data keluarga, folder use, hasil survei, ada folder kendaraan, layouts, penghasilan, profil, dan search. Ini juga untuk rotasinya seperti ini. Ini sama masing-masing dari data masing-masing dari folder terdapat create, edit, dan juga index, di mana create dan edit berfungsi untuk menambahkan dan juga mengedit. Lalu untuk index sendiri untuk desain yang diambil juga dari layout apps, extend dari layout apps. Begini. Lalu untuk dari layout apps juga, ini terdapat title dengan user survei bantuan. Di sini juga menggunakan Bootstrap. Lalu di sini untuk style CSS-nya menggunakan body sidebar di sini. Setelah itu ada sidebar-nya dengan dashboard, survei bantuan dashboard. Di sini ada data penerima. Data penerima ini saya juga menggunakan pembatas ya. Di sini juga ada pembatas juga untuk hasil survei yang akan dilinkkan dengan hasil survei nanti. Di sini ada akun dengan profil dan logout. Main kontennya untuk top bar ini, lalu ada search bar-nya, lalu ada user dropdown. Jadi di top bar juga ada user dropdown yang bisa masuk ke profile atau ke logout. Page content ini juga ada status kelayakan dan jika ada search nanti layak dan tidak layak. Lalu ada tombol logout yang konfirmasi untuk logout apakah Anda ingin keluar dari aplikasi gitu. Lalu begitu juga untuk routes-nya ada web.php di sini berfungsi untuk melingkan antar folder dan controller. Di sini untuk login routes-nya ada login logout, terus ada dashboard, search-nya, ada profile, hasil survei, research-nya menggunakan calon penerima, rumah, aset rumah, data keluarga, kendaraan, penghasilan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk masuk ke hasil dari coding ini. Di sini kita masuk ke terminal, lalu ketik php artisan serve. Kita enter.
dan kita tunggu sampai keluar link. Nah, seperti ini. Ctrl klik. Nah, ini sedang membuka tampilan untuk halaman yang pertama, itu muncul login. Nah, di sini kita masukkan dari data login yang sudah ada, data loginnya ada admin untuk emailnya, dan ini passwordnya. Ini juga sudah ada fitur matanya. Lalu di sini juga sudah ada footer yang dibuat oleh saya sendiri dan NIM saya, juga tahun pembuatannya. Lalu, jika ini password atau email yang saya buat salah, jika saya memencet login, maka akan keluar seperti ini, email atau password salah. Jadi ini akan saya ulang. Nah, jika ini sudah betul, maka kita bisa login, dan setelah login akan langsung menampilkan halaman dari dashboard. Nah, ini adalah halaman dashboard saya. Di sini terdapat untuk Upbar sendiri, di sini ada form search, dan juga di kanan sini ada akun dari yang melakukan login tadi. Ya, di sini jika dipencet bisa langsung masuk ke profile, di mana profile juga ada di sidebar sebelah kiri bawah ini. Kalau logout, di sini juga ada konfirmasi jika ingin logout. Dan jika kita ke profile langsung ke halaman ini, dan di dashboard juga ada search. Jadi search di sini kita gunakan cari nick, hanya nick yang bisa yang bisa di yang bisa keluar. Jadi jika kita mencarikan nama, maka otomatis hasilnya akan seperti ini. Karena data untuk nama ini tidak tersedia. Jadi kita harus menuliskan nick masing-masing, lalu searching. Setelah ini, untuk hasil pencarian ini, yang pertama adalah status kelayakan tidak layak. Berarti untuk nick ini tidak layak mendapatkan bantuan, dan ini juga ada resum dari data-data nick tersebut, dari data calon penerima, aset rumah kendaraan, data penghasilan, dan lain sebagainya. Lalu itu untuk fitur search saya. Setelah itu di sini juga ada data, ada calon penerima, aset rumah, kendaraan, penghasilan, hasil survei, dan hasil survei ini langsung menampilkan data penerima yang layak dan tidak layak jumlahnya. Lalu jika kita mau mencet ini pun, itu akan langsung masuk ke data di sidebar juga. Dan di sini juga sudah ada footer yang dibuat oleh saya, Feren Rahma Soleha, dengan NIM saya dan tahun pembuatannya. Ini untuk aset rumah juga semuanya bisa diklik. Lalu setelah itu di bagian sidebar, ini saya membuat data penerima sebagai pembatas. Lalu ada hasil surveinya, dibatasi sendiri, dan akun sendiri, ada profile dan juga logout di bawahnya. Lalu masuk ke data penerima, calon penerima. Di sini ada data-data yang sudah saya inputkan. Lalu jika kita mau menambahkan data, bisa tambahkan data. Nah, di sini ada nick, misal menggunakan nick yang berbeda, 004, 0 begini. Tanggal lahirnya kita buat seperti ini. Pilih statusnya, mungkin bisa Duda. Ini namanya kita ganti ini.
Terus untuk jenis kelaminnya dia laki-laki, alamatnya kita klik. Gini, nomor handphonenya, karena ini data 0, ya ini dari SMA dan kita simpan. Nah, setelah disimpan berarti ada message data berhasil ditambahkan. Nah, ini untuk data yang berhasil ditambahkan ada Haikal Amin. Kalau kita mau edit, klik edit. Begini, misal nih Jalan Mawar Harum. Lalu klik update. Lalu di sini juga sudah langsung terupdate. Lalu setelah itu jika ingin menghapus juga bisa untuk hapus. Nanti ada seperti ini dan klik OK atau cancel. Begitu juga dengan aset rumah. Jika kita mau menambahkan data dari calon penerima tadi, kita tambahkan, pilih calon penerima yang sudah ada dari tadi terakhir kita Haikal Amin, kita status tempat tinggalnya mungkin kita klik sewa saja kontrak ya. Luas rumahnya mungkin 30, status tanahnya juga kontrak, luas tanahnya 35 dan sertifikatnya tidak ada misal. Lalu kita simpan dan di aset rumah otomatis akan tertambah dengan NIM ini. Lalu jika mau mengedit juga bisa, kita klik edit, akan keluar seperti ini. Lalu kita masuk ke data keluarga. Di data keluarga, di sini ada tambah data. Tambah data, kita bisa tambahkan data tadi dari calon penerima yang sudah kita masukkan. Kita cari Haikal Amin, lalu jumlah anaknya, misal 5, anak sekolahnya 5, tanggungan lainnya kita klik 5, lalu klik simpan. Setelah itu, setelah masukkan tambah data, kita tunggu, dan nanti akan ada message data keluarga berhasil ditambahkan. Jika ingin mengedit juga bisa, diklik edit, lalu bisa update di sini. Setelah itu ada kendaraan. Ada kendaraan ini kita juga sama tampilannya bisa tambah data. Untuk menambahkan data kendaraan, kita bisa memilih hak tadi, NIM yang tadi, NIK tadi, lalu jenis kendaraannya mungkin motor ya, motor. Lalu mobil tidak ada, motornya ada dengan jumlahnya satu, satu, satu. Klik simpan, lalu akan otomatis kita tunggu, lalu akan otomatis ada tulisan data kendaraan berhasil ditambahkan di bawah sini. Lalu selanjutnya ada penghasilan. Di penghasilan sini bisa tambahkan juga sesuai dengan NIK tadi. Kita pilih NIK-nya Haikal Amin. Lalu pekerjaan utamanya karyawan ya. Lalu penghasilannya 2 juta. Pekerjaan tambahan tidak ada, tambahan penghasilannya 0. Ini juga untuk penghasilan bisa kita tambah seperti ini. Tapi kita jadikan 0 saja, lalu simpan. Setelah melakukan simpan, nanti data di penghasilan akan otomatis muncul di paling bawah untuk karyawan, untuk NIK yang tadi, 444. Lalu di hasil survei, tampilannya akan seperti ini. Akan ada NIK, nama, skornya, status kelayakan, dan petugas yang menginputkan. Lalu karena kita baru saja menambahkan data baru, kita bisa generate atau hitung ulang. Setelah kita melakukan generate, akan muncul data hasil survei berhasil dihitung. Ya, untuk nama Haikal Admin yang tadi tidak ada, sekarang jadi ada, dan
berstatus layak untuk mendapatkan bantuan. Dan pada dashboard pun eh, akan otomatis ada 15 yang tadinya 14 dan status layaknya juga bertambah menjadi 7. Begitu. Dan selanjutnya ada profile, di mana profil ini jika kita klik akan masuk ke sini, ke halaman ada Avanya, admin bantuan, dan juga email yang digunakan. Kita bisa mengedit profil di sini. Untuk edit profil, sekiranya kita mau ganti admin survei dengan email yang sama, kita bisa simpan perubahan. Kita tunggu, setelah melakukan simpan perubahan akan otomatis berganti nama. Begitu juga di database untuk admin, kita refresh. Nah, admin juga berganti admin survei. Begitu, jika sudah selesai pun kita juga bisa logout tadi. Kita bisa logout, klik logout, dan konfirmasi logout, dan kita bisa klik ya untuk kembali ke halaman login seperti ini. Begitu, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.